Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini saya mau sedikit mendeskripsikan kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu mengenai laporan proyek dan juga bagaimana sih cara presentasi yang baik. Oke, saat ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menulis laporan yang baik itu. Kalau untuk kelas 7 dan kelas 8 itu eh, menulis jurnal refleksi, tapi untuk kelas 9 itu membuat laporan utuh. Kemarin sudah saya sempat jelaskan bahwa untuk kelas 7 dan kelas 8 itu kan jurnal refleksi. Ada beberapa santri yang sudah mengumpulkan jurnal refleksi yang sudah sesuai. Ada juga beberapa santri yang belum mengerti atau belum paham betul mengenai jurnal refleksi. Oke, saya mau screen dulu. Oke, ini adalah contoh dari jurnal refleksi Ananda Yasmin Majaya kelas berapa ya? Kelas 8 ya, Kak Yasmin. Oke, sesuai dengan formatnya bahwa yang pertama adalah harus ada cover dulu. Covernya seperti ini contohnya, boleh menggunakan gambar ketika kalian ketika proses kalian membuat proyek itu, boleh juga mengambil atau mengunduh dari Google, boleh itu terserah kalian. Yang penting dikreasikan sesuai dengan tema dari proyek ini begitu. Oke, judulnya Nur Aida Green Project, Rumah Minim Sampah. Boleh nggak Ustazah? Nanti ditambahkan kata-kata lain boleh. Kalau misalkan sudah ada rumah minim sampah, judulnya kalian boleh di bawahnya ditambahkan dengan rumahku sudah nol sampah atau rumahku menuju nol sampah. Rumahku sudah bersih dari sampah itu boleh. Atau kalian menambahkan dengan kata-kata lain yang masih berhubungan dengan judul itu boleh. Kemudian setelah ada gambar, kalian ada nama penyusunnya, yaitu nama kalian, kelas, SMP, SMP kita, dan juga alamatnya. Begitu. Nah, setelah itu ada pendahuluan. Pendahuluannya isinya adalah latar belakang kenapa kita melakukan proyek ini. Kalian boleh mengambil dari berbagai sumber, entah itu dari internet, entah itu dari media massa, atau dari manapun. Yang jelas faktanya itu nyata. Semuanya berbau dengan fakta. Ya. Nah, ini adalah contoh dari latar belakang atau pendahuluannya. Kenapa sih kita harus memilah sampah? Kenapa sih kita harus memisahkan sampah A, sampah B, dan sampah C? Karena begini nih kata Kak Yasmin, dia sudah mengambil gambarnya kalau bentuk sampah di kita itu seperti ini. Kemudian dia deskripsikan lah dari berbagai sumber. Begitu. Nah, setelah itu luar biasa ya, ini udah lengkap. Nah, di latar belakang itu kan ada beberapa pertanyaan ya, nah yang harus kalian jawab. Sebenarnya itu adalah untuk memudahkan kalian menulis apa sih yang harus saya tulis di latar belakang. Di pendahuluan itu bagaimana kondisi pertanyaan pertama adalah bagaimana kondisi sampah di Indonesia. Nah, yang di sini silahkan kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui tentang kondisi sampah di Indonesia. Gampang, tinggal searching di Google, tinggal cari kalian ketik bagaimana kondisi sampah di Indonesia. Setelah kalian baca, kalian pelajari, kalian paraphrasekan menggunakan bahasa kalian. Jadi, pertanyaan-pertanyaan 5 pertanyaan ini adalah isi dari pendahuluan. Ya, pendahuluan kalian harus memuat kelima pertanyaan ini. Bentuknya boleh pertanyaan, langsung jawaban, pertanyaan, jawaban, atau seperti Kak Yasmin. Yaitu dengan dideskripsikan atau dinarasikan seperti ini. Tidak terlihat pertanyaannya apa, tapi dia memuat kelima pertanyaan tadi. Gitu. Ya. Setelah ke pendahuluan, kita beralih ke sama ini pendahuluan juga. Ini format yang pertama, ada pertanyaan, ada jawaban, atau format yang keduanya adalah langsung menarasikan atau mendeskripsikan seperti ini. Oke? Nah,
Setelah pendahuluan, itu ada metode penelitian. Metode penelitian juga sama. Kita berikan pertanyaan agar kalian mudah menulisnya. Alat apa saja yang kamu gunakan untuk melakukan proyek ini? Nah, Kak Yasmin itu sudah menuliskannya di sini. Nah, metode penelitiannya. Alat yang saya gunakan dalam proyek ini adalah alat elektronik, contohnya laptop dan lain sebagainya. Dia sebutkan, dia tampilkan gambarnya, gambar laptop itu seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian dia masuk ke pertanyaan kedua. Bahan-bahan yang saya gunakan dalam proyek ini adalah bahan untuk memasak. Nah, dia sebutkan juga, dia deskripsikan juga di situ. Gitu. Jadi di metode penelitian harus mencakup ketiga pertanyaan ini. Formatnya masih sama, boleh pertanyaan langsung jawaban atau boleh langsung mendeskripsikan antara pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan 3. Begitu. Ya. Setelah itu ada ke hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan juga sama. Kita sudah memberikan pertanyaan di sana. Kalian tinggal menjawab gitu. Kak Yasmin sudah mengerjakannya. Awalnya, Kak Yasmin hasil dan pembahasannya itu seperti ini. Hasil dan pembahasan. Kak Yasmin tidak mendeskripsikan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah membuat tempat sampah. Nah, dia hanya menyebutkan saja yang pertama membuat sampah, kedua membuat poster, ketiga jumlah sampah pada grafik. Dia hanya menyebutkan saja. Tapi kita sudah revisi, sebaiknya dideskripsikan dulu seperti ini. Ya, jadi yang betul adalah dideskripsikan dulu seperti ini. Oke, seperti ini di pembahasan. Tuh, dimasukkan juga tempat sampahnya, gambar tempat sampahnya. Ya, jadi di pembahasan itu, apa saja yang sudah kamu kerjakan selama proyek ini, itu dideskripsikan di bagian pembahasan. Ya, dimulai dari hari pertama, kamu dari assignment 1, apa sih yang sudah kamu kerjakan? Kamu narasikan saja di sini, curhatkan saja menurut versimu. Tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, seperti ini. Dijelaskan. Oke, dibuat. Apakah ada penurunan atau pengurangan sampahnya? Dibuat diagramnya seperti ini. Membuat grafik, penurunan, dan nah, sebelum ada gambarnya, jadi ada prolognya dulu atau ada narasinya dulu. Gitu. Kemudian yang terakhir ada simpulan. Simpulannya adalah isinya mengenai tuliskan pesan dan kesan dari hasil proyek yang sudah kamu laksanakan. Apa yang kamu rasakan, apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran proyek selama 1 bulan ini. Silahkan dituangkan di dalam simpulan. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami mengenai laporan atau jurnal refleksi untuk kelas 7 dan kelas 8 SMP Nur Aida Islamic Boarding School. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.